Diam-diam Joko Widodo menyiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Padahal pada 4 Mei lalu Joko Widodo secara tegas menyatakan anaknya belum pantas menjadi cawapres karena pertama, umurnya belum mencukupi, baru 35 tahun, dan kedua, baru 2 tahun menjabat wali kota Solo. Yang logis saja, tandas Jokowi. Ibarat pepatah Jawa, esok delai, sore tempe. Pagi kedelai, sore tempe. Jangan biarkan luka semakin menganga dan bernanah karena pemilu yang tidak jurdil oleh elit-elit yang sedang menikmati candu kekuasaan. Apakah kondisi ini akan kita lanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita. Dan saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya diberkahinya kehidupan kita, dilimpahkannya rezeki yang halal sebanyak-banyaknya kepada kita semua, dan semoga para pemimpin kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar, yang benar-benar dia memperjuangkan rakyatnya setulus hati, dari mulut sampai ke hati. Dan semoga pada pemilu 2024 nanti terhindar pemilu kita dari kecurangan, terhindar pemilu kita dari segala bentuk manipulasi. Dan semoga negeri ini, semoga kita semuanya mendapatkan pemimpin yang benar-benar pemimpin jujur, pemimpin tulus dan ikhlas, pemimpin yang pro rakyat, bukan pemimpin yang penuh dengan pencitraan, bukan pemimpin yang casingnya berbeda dengan isinya. Luka demokrasi mengawali pesta. Galibnya sebuah pesta diawali dengan kegembiraan. Semua gembira menyambutnya. Terlebih pesta itu sudah lama ditunggu-tunggu. Namun berbeda dengan pesta demokrasi yang bernama pemilihan presiden 2024. Jauh sebelumnya sudah diwarnai berbagai syak wasangka yang berpangkal dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe menyiapkan penerusnya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Belakangan Joko Widodo meralatnya. Dia berjanji tidak akan cawe-cawe dan menyerahkannya kepada partai politik. Tak hanya itu, Joko Widodo juga mempersilahkan kepada rakyat untuk memilih secara bebas pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang dikehendakinya. Meski mantan gubernur DKI ini berjanji tidak akan cawe-cawe dalam Pilpres, rakyat tidak begitu saja percaya. Sinyal-sinyal dalam berbagai kesempatannya semakin kuat mengarahkan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi capres. Ternyata benar. Diam-diam Joko Widodo menyiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Padahal pada 4 Mei lalu Joko Widodo secara tegas menyatakan anaknya belum pantas menjadi cawapres karena pertama, umurnya belum mencukupi, baru 35 tahun, dan kedua, baru 2 tahun menjabat wali kota Solo. Yang logis saja, tandas Jokowi. Ibarat pepatah Jawa, esok delai, sore tempe. Pagi kedelai, sore tempe. Sikap Joko Widodo pada 22 Oktober lalu berubah total. Dia menyatakan tidak akan ikut campur urusan anaknya karena anak sudah dewasa. Tugas orang tua hanya mendoakan dan merestui, ujarnya. Lidah memang tidak bertulang. Puncaknya,
putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman memberikan karpet merah kepada keponakan tersayangnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk melenggang pada kontestasi Pilpres. Lembaga yang disebut sebagai penjaga konstitusi ini memberikan norma baru berpengalaman sebagai kepala daerah, meski batas usia tetap tak berubah, 40 tahun. Tak pelak, MK pun berubah sebutannya sebagai Mahkamah Keluarga. Putusan MK itu ternyata prosesnya benar-benar bermasalah ketika Mahkamah Kehormatan MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat kode etik hakim MK yang tak sesuai dengan Sabta Karsa Hutama, yakni ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan. Tak jauh beda dengan sang paman, bak anjing menggonggong, kafilah berlalu, Gibran juga maju terus dalam pencalonan. Sang paman pun emoh hengkang dari MK. Putusan MK memang bersifat final dan mengikat, namun proses pengambilan putusannya cacat moral dan etika. Alhasil, budaya malu di negeri ini memang jauh panggang dari api. Tak heran apabila prosedural demokrasi masih menjadi patokan utama ketimbang substansi dan etika berdemokrasi. Jangan kaget bila faktanya sejumlah partai politik bukan melahirkan negarawan, melainkan pencoleng uang negara. Setelah Capres-Cawapres mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, pada Senin 13 November, KPU akan menetapkan pasangan Capres-Cawapres. Pesta terus berlanjut di atas luka demokrasi dan hukum. Jangan biarkan luka semakin menganga dan bernanah, karena pemilu yang tidak jurdil oleh elit-elit yang sedang menikmati candu kekuasaan. Apa yang disampaikan oleh editorial media Indonesia ini benar-benar tampaknya sekarang tepat sekali dengan kondisi Indonesia hari ini. Sahabat BN, kalau kita coba merenungkannya sekarang, benar-benar negara kita sekarang ini sedang berada di titik nadir dalam proses berbangsa dan bernegara. Kemana rakyat harus mencontoh sekarang ini? Kalau proses berbangsa dan bernegara kita telah seperti yang digambarkan oleh editorial media Indonesia ini. Kemana lagi rakyat harusnya bergantung? Kemana lagi rakyat harusnya berharap? Coba kita lihat skenario-skenario yang terjadi akhir-akhir ini. Apakah namanya itu skenario untuk mensejahterakan bangsa? Apakah namanya itu skenario untuk membangkitkan ekonomi rakyat? Apakah namanya itu skenario untuk membuat negara dan bangsa ini rukun, damai, aman, sejahtera? Tentu saja sama sekali tidak. Bayangkan bagaimana kita melihat, mungkin bisa meneteskan air mata kita sekarang ini kalau kita hinap dan renungkan, kalau kita bawakan ke hati sanubari kita kondisi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi seperti yang digambarkan oleh editorial media Indonesia ini. Sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin kitalah satu-satunya negara di dunia yang mengalami nasib seperti ini sekarang. Tentu saja yang jadi pertanyaan kita, apakah ini akan kita lanjutkan lagi? Apakah kondisi seperti ini akan kita teruskan lagi? Kalau saja kondisi seperti ini diteruskan oleh bangsa ini ke depan, dapat kita bayangkan akan jadi apa nanti Indonesia ini? Akan jadi apa? Karena itu,
sekarang tentu terpulang kepada kita warga negara Indonesia yang akan merasakan susah senangnya perjalanan kehidupan rakyat di negeri ini ke depan. Sahabat BN, apalagi yang harus diperlihatkan ke publik di negeri ini dari proses berbangsa dan bernegara yang dijalankan oleh para pemimpin kita selama ini, yang harus dilihat oleh rakyat. Apalagi yang kita takutkan lagi sekarang, sahabat BN, jika nanti sempat kembali kita ke suasana Orde Baru dulu, adanya intimidasi, adanya culik-menculik, adanya hilang-hilangkan orang yang pro demokrasi, aktivis-aktivis pro demokrasi. Kalau kembali lagi kita ke sana 5 tahun ke depan, dapat kita bayangkan betapa hancurnya negeri ini. Sahabat BN, sekarang kita telah mendengar Ketua BEM UI, Melki Sadek Huang, diintimidasi. Sampai gurunya di sekolah SMA-nya dulu didatangi. Orang tuanya didatangi. Ditanyai kapan Sadek pulang. Ditanyai kalau di rumah bagaimana dia. Ditanyai dulu di SMA apakah dia sudah kritis juga. Menakutkan dan menakutkan sekali, sahabat Ben. Menakutkan sekali. Apakah ini akan kita lanjutkan? Sahabat BN, keberlanjutan sebuah rezim yang telah nyata-nyata terlihat sepak terjangnya, sungguh itu hanya kembali kepada rakyat lagi. Itu saja. Sebab rakyatlah nanti akan menanggungkan sakit pedihnya perjalanan bangsa ini ke depan. Sahabat BN, betapa kita melihat selama ini di DPR itu sepertinya benar-benar tidak ada yang bisa dihalangi yang diinginkan oleh penguasa. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kenapa? Karena mayoritas, benar-benar mayoritas di DPR itu yang pro kepada kekuasaan. Oposisi sebagai penyeimbang benar-benar tidak punya daya upaya sedikit pun untuk memberikan keseimbangan agar tidak apa yang diinginkan oleh penguasa jalan semuanya. Sahabat BN, ini pengalaman pahit. Kalau di era Orde Baru dikatakan DPR itu hanya tukang stempel. DPR itu kerjanya hanya 4D. Datang, duduk, diam, duit. Sekarang apa yang terjadi di DPR? Apa yang terjadi di Senayan sana? Pengalaman pahit bagi kita. Pengalaman pahit bagi kita. Sahabat BN, benar-benar kita perlu merenungkan ini. Perlu merenungkan apa yang disampaikan oleh editorial media Indonesia ini. Semuanya benar-benar yang tampak, yang terasa, yang terjadi di negeri ini sekarang ini. Tinggal lagi kita, rakyat, sekali lagi, apakah kondisi ini akan kita lanjutkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.